Hari ini saya sangat bahagia karena hadir seorang alumni Asadiyah, Nurul Asadiyah Carancu. Kami sengaja mendatangkan alumni Madrasah Nurul Asadiyah Carancu supaya kalian bisa melihat bahwa ternyata orang yang pernah belajar di madrasah ini ya sungguh-sungguh mengamalkan apa yang telah diberikan oleh anggota dan kita semua, sehingga beliau itu bisa berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulika ba'da amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan alena pemalam kita, pengurus yayasan selaku ketua Haji Amran atau pengaji Elang. Beliau merupakan anak dari ketua yayasan pertama kita, pimpinan yayasan kita, yaitu Mengaji Gede. Juga hadir sekretaris yayasan alena Mengaji Idris Fatwarogi. Ya, beliau juga merupakan anak dari orang tua kita Haji Fanuri. Sama-sama kita hormati, kita muliakan alena Andre Gurta, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Yusuf Rasak. Ya, semoga guru kita insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Alina Gurta Usman Hussein SPD MPD. Ya, beliau adalah guru saya, guru kita semua, anak-anakku, adikku, tapi juga sekaligus menjadi teman saya. Ya, biasa Kak, selalu ini riolo ya, bukan mengungkap, tapi inilah keunikan Gurta Usman. Ya, luar biasa. Ya, kalau dipanggil pergi mendaki, pergi itu olahraga. Ya, pergi makita alina dulu ngakitu da mariolo mangajito. Dan ini contoh bagi kita semua. Ya. Kemudian saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah alina Gurta Ibu Halijah Jazila, ya. Beliau adiknya Gurta Saidah Katut. Di sini ada guru-guru yang saya mesti kenal, Gurta Penulelah. Ya, masih ingat sekali waktu kita diajar. Ya, dulu masih muda, cantik. Sekarang jauh lebih muda dan lebih cantik. Dengan dijual Gurta, masya Allah. Ya. Dan di sini banyak guru-guru kita ya. Saya tidak dapat, tapi saya harus meyakini alina ala guru Gurta semua. Di sini juga banyak guru Gurta hadir, orang tua santri, orang tua wali. Alina Gurta Sabrianto, masya Allah, semakin sehat, semakin sukses. Ya, kemudian juga tak lupa kalau pentingnya kita hormati, kita muliakan salah satu tokoh yang sangat inspiratif, banyak memberikan jasa kepada kita, berdirinya Calacu dan yayasan dan pondok pesantren alena Pengaji Umar. Ya, mudah-mudahan Pengaji Umar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Gurta Imaneng, pengurus yayasan dan seluruh anak-anakku santri yang saya hormati. Pertama, sebelum saya masuk ke hikmah Isra Miraj, ya sebenarnya saya tepatnya bukan berhikmah di sini. Ya, bercerita pengalaman. Ya, karena saya alumni Calacu. Ya, saya angkatan 9. Ya, angkatan 9. Sekarang angkatan berapa? 20 lebih kan? Ya, alhamdulillah. Ya. Dan di Calacu itu sangat asik, sangat oke dan keren. Ya, alhamdulillah. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka
Tak cinta. Tidak mungkin kita saling sayang, saling cinta kalau kita tidak kenal. Maka izinkan pada kesempatan singkat ini yang berbahagia ini, di hatiku sangat berbunga-bunga, yang sangat berbahagia akan kembali ke alma mater tercinta. Ya, izinkan saya perkenalkan diri secara singkat, dan mudah-mudahan setelah kita berkenalan bisa ditindaklanjuti di luar. Ya, baik. Nama saya yang diberikan oleh orang tua ini tidak dikonfirmasi ya pas saya lahir. Ya, nama saya Takdir Khair. Jadi kehadiran kita pada hari ini bukan kebetulan, tapi karena sudah takdir. Kenapa harus khair di belakangnya? Apa arti itu khair? Baik, kan ada dulu lagu mengatakan takdir memang kejam. Dulu tuh ada film, saya ingat itu. Jadi saya selalu takdir memang kejam. Saya bilang berubah, sekarang takdir sudah khair. Jadi niat saya mudah-mudahan takdir ini insya Allah senantiasa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada siapapun yang saya temui dan dimanapun saya berada. Ya, ya. Oh, ada buku Melawan Takdir. Itu penulisnya rektor saya di UIN di Makassar, Prof. Hamdan. Dan saya pernah ketemu langsung dengan Prof. Nanti kalau saya profesor, saya akan juga buat buku. Bukan melawan takdir, tapi takdir akan melawan. Jadi asal saya ya dari kampung juga, sama seperti anak-anakku dari semua. Ya, coba angkat tangan dari kampung. Yang dari kampung yang saya maksud bukan orang asli Sengkang. Coba angkat tangan ya dari kampung. Dari kecamatan. Oke, sudah nih. Tidak bisa angkat tinggi-tinggi, kan dari wajahnya saja sudah menggambarkan kalau kampungan. Tapi ingat ya, kita boleh kampungan, tapi mindset kita tidak boleh kampungan, harus kotaan. Sepakat? Iya dong. Kita Tommy dari kampung sampai ke di Sengkang, kampungan Tommy, itu bangunan, wih, Andrea langsung, wih, itu lampu merah. Dia pernah lanjut pandang, nanti saya akan cerita. Kalau orang kampung naik ke Makassar, apa nih? Nah, wih, ikan lampu-lampu malu. Mita imor, wih, tanrena. Mita pintu otomatis terbuka tanpa kita sentuh. Wih, canggih nah. Sandan lihat kurang kada. Angkat tulisannya open. Nah, tamu kemole, angkat bacaan open. Aja mau tamu kero, angkat tulisannya open. Maka ini malah open. Maka dede bahasa Inggris tidak open itu di kampung panas, jangan masuk. Mapangi wangi, tapangka bule tama. Dia namanya temesu taman boleh mesu rampa tuang burung. Makan memang nak wangi. Itu orang kampungan. Ya. Jadi saya asalnya dari Desa Latimu, Kecamatan Bola. Ada dari Desa Latimu, Kecamatan Bola, Solo. Si kampung kalian di Gurta di Surasa, Gurta Surasa. Dia dari ujung tanah keluarga besarnya. Saya dari Latimu, Solo, Kecamatan Bola. Ya, sama-sama kita dari kampung. Ya, pekerja orang tua saya itu petani dua-duanya dan tidak tamat SD. Selangi, orang tua saya tidak tamat SD, ya apalagi SMP. Nah itu, jadi adik-adik semua, itulah perkenalan saya. Kemudian setelah itu saya lanjut di SD, setelah masuk SD masuk SMP. Jadi saya dari SMP umum, saya dari umum SMP Solo. Tapi ketika saya SMP, saya ada iri dengan teman-temanku yang sekolah di Asadiyah, macam-macam ceramah. Dan waktu itu saya juga suka ceramah. Tapi karena saya belum dapat kesempatan sekolah di Sanawiyah, begitu saya tamat SMP, bukan orang tua yang mengantar saya, tapi saya sendiri datang ke Madrasah Aliyah Nurul Asadiyah Calacu. Dan alhamdulillah di panaganda sito masigola kak nasuruh kak guru kak Sulaiman Abdullah joko macerama ku bilawah matar kapu sapara kak ondrongnya di macerama suku hamma air macerama sebenarnya kak kutoho bilawah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke, baik. Sebelum saya lanjut, izinkan saya sejenak mengirimkan doa-doa terbaik kepada orang-orang tua kita.
Kita tidak bisa seperti ini, adik-adik anakku semua, kalau bukan para mereka mendahului kita. Kita niatkan tulus ikhlas, berikan doa terbaik kepada orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Yang pertama, saya baca, saya catat tadi, jadi nanti kalau ada yang terlewati mohon dimaafkan, dan semua yang dimaksud telah mendahului kita. Pertama, Alena Andre Gurta Ki Haji Abdullah Katu yang telah merintis Madrasah Aliyah atau pengajar di Salacu sehingga menjadi sekolah dan pesantren hari ini. Yang kedua, almarhum Alena Andre Gurta Alim Aco. Yang ketiga, Alena Andre Gurta almarhum Haji Muhammad Hasan. Yang keempat, Alena Andre Gurta Ki Haji Mafiar Syam. Yang kelima, Alena Andre Gurta Muhammad Bakriwelo yang lama tinggal di Salacu. Kemudian berikutnya Alena almarhum Andre Gurta Haji Amin Zakaria. Berikutnya Alena Tomo Lebita Ketua Yayasan Pengaji Kadek. Kemudian Alena Tomo Lebita almarhum Haji Cabak. Kemudian tomato kita Haji Fanomi. Kemudian Gurta Haja Murniati. Kemudian Pak Yusmin. Kemudian Gurta Nur Hasanah. Dan seluruh yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Kalau ada yang mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang terbaik dan bersama dengan orang-orang yang dicintai olehnya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ya Subhanallah. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, pertama saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah saya di Salacu sampai hari ini. Nanti hikmahnya terakhir. Kenapa saya sengaja mencatat nama-nama orang yang tadi saya bacakan, yang saya sebut? Karena saya merasa tanpa mereka, ya, tanpa mereka kita tidak bisa hadir di tempat ini. Betul nggak? Adik-adik, anak-anak semua yang saya baca tadi itu mungkin kita tidak dapat nih, ya, tidak dapat. Tapi secara ruhaninya, keilmuannya itu akan sampai kepada kita. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan keberkahan kehidupan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita kepada guru kita. Makanya saya tidak pernah mengatakan guru itu adalah mantan guruku, guru SD ku, SMP, madrasah aliyah apalagi. Coba saya di mana-mana ketemu guru tidak kenal saya kenal, saya harus apa? Ya, guru Bayu Surasa, Masya Allah luar biasa. Saya masih ingat dengan sejarah legenda motor Hispanya. Betul-betul datang ke Salacu ikhlas mengajari kita. Biasa kau wani ahad wan ramah kita kada usalah wani ahad kitab tanbir qulub di apa dulu tanbir qulub. Ya guru tahun ni ahad pengajian ke Salacu. Dia nak kada bos ketek juga paling rajin juga duluan dapat datang daripada santri. Wani ahad apa godanya wani ahad utun guru tak malam minggu nana ke Badupah. Joka mengaji di nasongko nasabalaya saya gaul itu lewat daud jangan malu dengan songko kita, peci kita. Ya. Jadi semua guru-guru kita itu kita harus perbaiki hubungan tak. Ya, kita tidak bisa apa-apa kalau bukan karena guru kita, bukan karena orang-orang yang tua yang telah mendidik kita. Ya. Apapun kita hari ini, maka guru adalah cahaya. Bagi saya guru adalah cahaya keberkahan kehidupan. Saya tidak bisa seperti ini narikotana merakana guru tak. Ya, saya melihat mengaji Lang sama mengaji Idris. Saya melihat sosok dua orang mengaji Fanomi sebab mengaji Kade, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau.
Allah titipkan kita rezeki, Allah titipkan kita kesehatan. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil bagian daripada peningkatan SDM kepada anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Semoga pengajian sebelum Idris, insya Allah senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga dan dilapangkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kepindah ke Guru Tak pimpinan pondok pesantren. Ya, Guru Tak Dr. Andes Haji Imam Yusurasa. Saya pernah berpikir pun begini, di Nurul Asadiah Calacu kita ini sudah pesantren Pak Bu. Kira-kira setelah Guru Tak Yusurasa, siapa yang akan meneruskan pesantren kita ini? Ya tentu banyak, tapi kualitasnya, kalibernya beda. Guru Tak pimpinan kita sekarang, Guru Tak Yusurasa itu mengenal bahasa Arab, bahasa Inggris fasih. Saya diajar langsung oleh beliau. Ya, 3 tahun bahasa Arab, bahasa Inggris, ya fasih semua. Ya, Guru Tak yang mendahului, Guru Tak Pak Amin Zakaria, Guru Tak Mapada Syam, Guru Tak paling ngaco. Ya, siapa mereka kalau bukan mereka lah orang-orang yang ikhlas tulus membina kita. Mengaji cabak, si babu menguji kadek, loyolo nih. Engkau nih tiwi amalak nasiruntu insyaallah. Mudah-mudahan sahabatnya setahu saya Pengaji Umar, iya, tinggal 2 orang tua dari 4 orang tua yang saya anggap orang tua ya itu mendapatkan nasihat. Pengaji kadek, Pengaji cabak, Pengaji Umar, Pengaji Tamri. Pengaji Umar, Pengaji Tamri, alhamdulillah Allah masih izinkan meminjamkan umur sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan Pengaji Umar sehat selalu Bu. Ya, Pengaji kadek Pengaji Tamrin, ya inilah orang-orang yang membantu kita. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di Calacu tahun 2008. Saya sering mengatakan ceramah di masjid biasa. Ceramah di masjid itu sudah banyak orang yang melakukan, dan orang yang datang ke masjid hanya orang-orang yang sadar pula. Tapi ceramah di tempat umum, ya, atau ceramah di tempat-tempat ya mungkin anak muda nongkrong di warkop di mana, itu jarang. Maka dengan yayasan yang saya punya, alhamdulillah banyak anak-anak datang, dan sedikit demi sedikit pun saya masukkan ilmu-ilmu yang saya pelajari di Nurul Asadiah Calacu. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini ya mengingatkan kita semua, tiap tahun Calacu itu mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ya, dan tadi laporannya Guru Tak pimpinan pondok pesantren sengaja diundang alumni ke alumni. Saya dihubungi Pak Rustan itu sebanyak 2 tahun yang lalu. Guru Tak Rustan atau adik saya, adik tim saya, dia 2 tahun yang lalu dipanggil saya. Iya, kebetulan kalau dipanggil selalu ada agenda bertepatan pun. Tapi akhirnya kemarin, ya dia telepon saya bilang kayak ini yang ketiga kalinya, bahaya ini kalau dia hadipan ini. Mengatakan dia nak berakah Pak disengengin. Iya, jadi intinya saya tinggalkan ini hari Kamis. Ya, saya tinggalkan aktivitas, saya datang khusus ke Calacu. Saya ingin mendapatkan barakat Guru Tak yang ada di Nurul Asadiah Calacu. Ya, sengaja saya datang. Oleh karena itu, saya sangat teringat bahwa di Calacu inilah merubah cara pandang saya. Dulu saya pun masih SMP, harus pajaku pun mapal-balo pun. Tapi begitu saya masuk Calacu, alhamdulillah. Iya. Bahkan ketika saya di Calacu pun, saya sering tidur di kamar masjid itu sama teman saya Saddam gitu. Ya, tidur. Kadang-kadang aku matiin roki waktu luar nih. Ya biasanya kita cakar roki. Kadang-kadang mungkin Guru Tak semua, oton. Ya, itulah kisah saya di Calacu. Tapi sekali lagi, jangan pernah ragu, adik-adikku, anak-anak semua, jangan pernah ragu, jangan pernah menyesal, dan harus berbangga bahwa kita adalah
keluarga besar Nurul Asadiyah Calacu, apalagi sebagai alumni Calacu. Ya, saya teringat waktu saya mau ke Makassar pun, waktu ku tama ko Calacu, lo keju pandang pun, mengolok kak kegurta almarhum Amin Zakaria, tapi pun telo doang kak, lo kak juga Makassar Jupanda masih kolak. Maka dia guru tak Amin Zakaria almarhum takdir aga mau kataina nariko meloki capak pak disegen ilmu baraka ajakna aku nu sehingga monro angkaro stay asadia wadi kemabdi ko Calacu. Iya, tapi maka dia guru tak nariko selai pak disenga melatoki runtuh pengalaman, melatoki runtuh kehidupan yang luar di sana, maka silakan berangkat. Dan jawaban yang kedua, saya iakan guru tabib. Saya selain untuk mencari ilmu, melatoka sapa pengalaman, melatoka bergaul dengan kota besar yang lebih luas. Ya, tapi agak pesan guru, silakan berangkat, tapi engkau apa sekuna ajak lalo mutatangi musalawi iya sumpah jamu. Wih, masya Allah, itu yang dipesankan oleh guru almarhum, dan itu sangat membekas sampai hari ini. Ya, jadi maka guru ajak lalo nak musalawi sumpah jamu, tegi ke mondok nasabaina tu sumpah jange mencaji sumber kebaikan, menghindarkan kita dari segala maksiat dan malapetaka. Subhanallah, apa yang terjadi teman-teman lebihku, guru-guru tayaman dan adik-adikku dan anak semua, begitu saya ke Makassar, apa yang saya cari? Saya cari masjid. Jadi rumah kos, sapakah masjid? Kenapa saya tinggal di masjid? Aktivitas salat berjamaah. Alhamdulillah, saya tinggal di masjid selama kuliah 5 tahun, di masjid terus kak. Aku runtuh masjid, masya Allah, dewasa wakos, ya, kenal dengan masyarakat, ya. Modalku apa? Bisa azan, itu dulu, bisa azan. Nasabah syaratnya, nasabah ceki gebang. Dalam hatiku, dia ini sengia lu madrasah Calacu kak. Dalam hati gitu, iya. Saya harus bang, kenapa saya cari? Saya alumni madrasah Calacu. Jangankan azan, khutbah pun, ceramah pun saya siap, tapi dia mendangi. Ya, akhirnya saya tinggal. Ya, kalau imam berhalangan, saya imam. Ya, alhamdulillah bisa. Jumai digagah pakai toban, alhamdulillah. Takdir deh bisa khutbah, insya Allah bisa. Jadi semua bisa azan, bisa imam, bisa khutbah, bisa juga apel masjid. Iya, apa guru KTPA? Iya, apalagi? Dan saya lakukan itu, dan itu adalah sumber keberkahan. Iya, siapa yang mengurusi masjid Allah, rumah Allah, maka Allah akan urusi urusannya. Bahkan Allah akan memberikan kita tempat di yaumil kiamah yang mengurusi masjid, yang membangun masjid, maka Allah akan memberikan kita tempat yang terbuat dari emas di yaumil kiamah. Akhirnya ada semua. Saya termotivasi. Begitu selesai di Makassar, ya tidak usah disebut apa yang saya lakukan di Mas, inti saya kuliah dan tidak mengecewakan, membanggakan akademik, organisasi dan lain. Selama saya kuliah dan saya niatkan, ya Allah, kalau saya lulus di UIN Nalau di Makassar, saya pengen lanjut S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk lanjut kuliah di UIN Jakarta selama 3 tahun S2. Dan disitulah saya banyak ketemu teman-teman alumni Asadiyah, alumni Calacu, di situ saya ketemu. Ya, bisa survive di sana. Di tona galaki pengaruh. Kenapa? Karena sudah ada fondasi dari Calacu. Jadi ibu-ibu tua-tuaku, para orang tua santri, jangan pernah ragu menyekolahkannya di Calacu. Insya Allah sinilah sumber keberkahan dan fondasi anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya, maka dari anda gurta, ya saya lupa namanya, pernah menyampaikan nariko anak santri namun tumaga betana, ya namun tumaga betana nariko forma sekolah ke pesantrennya engke turemna, ya jadi insyaallah ada remnya. Oleh karena itu
Hari ini mari kita sedikit masuk kepada hikmah Isra Miraj. Ya, dia tahu minta kemudian nama berselamatun nonona. Ya. Sebelum Isra Miraj, Rasulullah SAW ya sebelum melakukan Isra Miraj, ya pada saat itu Nabi kita SAW ditempa satu kondisi, yaitu pertama meninggal istrinya. Siapa istrinya Nabi? Siapa? Khadijah. Ya, Khadijah. Istri Nabi yang bernama Khadijah meninggal dunia. Seorang perempuan yang kuat, yang kaya raya, yang taat kepada suami, taat kepada agama. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membuat Nabi salah satu bisa terpukul. Yang kedua, tidak lama kemudian meninggal lagi pamannya atau omnya Amurena nikah. Abu siapa? Nyaki ragu Abu. Ini lebih banyak kenal nama-nama artis daripada nama-nama sahabat yang keluarga Nabi. Kalau artis semangat tuh naki poin, tapi sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi jarang ditahu. Siapa namanya? Abu Thalib. Meninggal paman om yang senantiasa mensupport melindungi Nabi dalam menjalankan misinya sebagai rasul, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi, disitulah tahun kesedihan. Ya. Diuji Nabi. Ya, sehingga disitulah Allah memanggil kekasihnya. Di Isra dan Mirajkan Rasulullah SAW. Ya, apa artinya Isra? Apa? Ya, perjalanan. Jadi secara bahasa Isra itu adalah perjalanan. Jadi iya rauna iya boleh ko Isra ka. Ini boleh bolata. Isra itu secara bahasa. Isra berjalan. Semua kita tadi ini berjalan, Isra namanya. Kalau Miraj naik. Jadi dari komen reki itu namanya nak Isra Miraj. Makin reka lugu ki Miraj tuh. Men reki lantai 2 Miraj. Sini nih makin re Miraj. Ya. Itu secara bahasa, tapi secara istilah ya, Isra itu adalah perjalanan malam. Rasulullah diperjalankan. Tama-tama lebih kum karena masyarakat Allah taala. Ya rohi di rupa tawe Bu, Pak. Engka mana ngujiat tak? Engka mana masalah tak? Engka gak kodega masalahna? Saya tanya dulu, anak-anakku, adik-adik semua santri, ada masalah tak? Ada masalah tak? Ada. Orang tua santri, ada masalah tak? Tidak ada? Oh ada. Bapak-bapak, para guru, ada masalah tak? Ada. Jangankan kita sekelas Rasulullah Nabi, banyak masalahnya. Jadi kalau ada masalah tak, tidak usah kita terlalu merasa terburuk. Ingatlah akan ada Allah selalu bersama kita. Engkau tahu dengan masalah anda. Kalau engkau tahu dengan masalah anda, ia naratu ya sengi masalah lupuh. Jadi kalau ada orang tidak punya masalah, itulah masalah besar. Maka nasabah iya lino, napaturki pa Allah taala kulino, ya untuk diberikan masalah. Artinya ada kesabaran di situ, ada kesabaran. Ya. Apa ujiannya kita? Guru-guru, tapi pun ujiannya kita guru-guru adalah menghadapi santri-santri kita. Jadi roh santri engkau tahu maturu, engkau tahu setengah maturu, engkau tahu nakal, engkau gak kue. Dia yang ada mungkin tidak hadir nih. Ya. Jadi begitulah santri. Tapi ingat tapi pun guru tay maneng. Ketika ada santri kita begitu, syukur ki ada ujian. Ujian apa namanya? Ujian kesabaran. Sabar ki, ujian kesabaran itu. Ya. Jadi esensi Allah Subhanahu wa taala dari ujian agak Bu. Magi pengulah taala na uji ki. Seperti Nabi tak mate benena. Mate to pamanna bahkan diusir, bahkan
dibenci oleh kaum kafir Quraisy, bahkan diancam untuk dibunuh. Untuk apa itu? Untuk dekat dengan Allah. Innallaha ma'a betuanna sitongenna fanallahu ta'ala sibawai to sabar. Jadi sabar kita menghadapi semua itu. Ya. Kenapa ada ujian? Karena Allah ingin membuktikan bahwa betul enggak ada orang hambaku yang ingin bersabar. Maka ketika kita bersabar, maka insya Allah Allah akan mengangkat kita punya derajat. Adik-adikku, anak-anakku semua santri, apa masalah tak? Apa masalah tak? Tidak ada uangnya. Bu, anak itu tugas kita belajar ya. Tugas kita hanya belajar. Jangan pikirkan bagaimana caranya dapat uang. Tugas kita belajar, memantapkan diri kita belajar, memantapkan menjadi anak yang saleh dan soleha. Tugas orang itu mencari uang. Sepakat, Bu? Iya dong. Anak itu adalah amanah. Soalnya Ibu, anak itu adalah amanah. Bu, biasa ki beri duit tak gara-gara anak tamu sekolah? Ya. Yakinlah Allah akan berkasih rezeki. Jadi narikot apa sekolah nata itulah aset. Biasa wacara mang ya pun ko kampokku tabe tomataku ya mana. Tafam manari bi anata nasabak pak disengeng agama. Jakna tapa manari galung kecuali kaya ko de gagi jakna. Jakna tapa manari bola kecuali engkau ya. Jangan terpikir pamanari wi saga itu mengempat, tidak usah. Kalau memang tidak ada, tapi berikanlah dia warisan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Karena inilah yang nanti akan membuat kita tersenyum di yaumil kiamah. Ya. Telu amalak dina petu nareko mate ni yaro idi rupa tawe. 3 amalan. Apa itu? Adik-adik, anak-anak semua, apa itu? 3 amalan tidak terputus ketika kita meninggal dunia. Ya. Pertama, ya tahu amal jariah apa namanya? Pertama, ilmu. Ya, ilmu. Guru-guru tayamanan. Ya, ilmu. Jadi itu ilmu ipak gurangnya. Itu adalah menjadi amal jariah. Yang kedua, sedekatun jariah. Alena atau matatta yang diberikan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah rezeki di dunia ini. Tadi di pun adalah ya, Allah titipkan kita rezeki. Kemudian yang berikutnya, Bu, anak yang soleh, waladun soleh. Ada pernah bertanya, Ustaz, digagan aku ya, saya tidak punya anak. Bagaimana? Kata Nabi, waladun soleh. Guru tapai surasa lebih paham itu. Ya, waladun soleh itu bukan anak yang harus kita lahirkan. Ternyata pemakri ini jajangi. Dia senak kadang-kadang ibnung soleh. Kalau ibnung itu adalah orang yang dilahirkan. Tapi waladun soleh adalah anak-anak yang soleh. Ustaz, saya tidak ada anakku. Oh, gampang. Cari kiara ayat impiatu. Anakna saudara-saudara anureta epota engkanakna tetanggata melolade makafala melolade masikola pecah lacu tapi digaga biayana biayani ero supur itu anak-anak menghafal, supur anak-anak itu belajar agama. Ketika dia belajar agama nariku ngelupu ya rumah tu anak insyaallah menjadi anak soleh itulah yang menjadi waladun soleh. Jadi tidak mesti anak kandung kita. Karena anak itu, Bu, ada 2 jenisnya. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Orang biologis itu anak yang kita lahirkan, anak tak. Tapi ideologis, orang yang kita ajarkan ilmu pengetahuan. Itulah yang tidak terputus amalnya. Maka teman-temanku, ayo kita semangatkan anak kita untuk belajar dan belajar. Di sini sangat berbangga dan terharu bisa kembali di tempat ini, Bung. Ya, ini membuat rasa rindu saya hilang.
Ya, bahkan insya Allah mudah-mudahan kata pengaji Idris tadi, saya punya lembaga peningkatan soft skill, ya leadership, public speaking, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Ya bisa juga dari guru-guru, ya pun saya punya tim. Ya kemudian kita ke adik-adik anak-anak kita sebagai santri dilatih menjadi pemimpin leader. Ya, supaya mereka dapat semangat untuk bisa menjadi orang-orang hebat dan berkembang. Ya, sekali lagi anak-anakku semua, adik-adikku sekalian, ya ingatlah sekolah di Calacu tempat kita menguatkan fondasi kita. Setelah selesai di Calacu, misalnya alianya, saya harap lanjut di kuliah. Ya, lanjut di Makassar. Saya mengajar di kampus UIN Alauddin Makassar. Ya, mau lanjut di UIN Alauddin Makassar, silakan. Ya, pernah kemarin Gurta silaturahim, audiensi, bahkan kunjungan di kampus UIN. Ya, insya Allah itu bisa memudahkan kita. Ya, oleh karena itu anak-anakku, adik-adikku semua, jadilah santri yang berprestasi. Jadilah santri yang memiliki akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita. Dan sebagai kesimpulan dari hikmah Isra Mi'raj ini, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamaripun Allah taala nawareki umur malampe, napa japaki nawareki dale insyaallah nawadengi pake ridalan agamana Allah taala. Terima kasih Bung atas segala kebersamaan dan kesempatan yang telah diberikan. Nariko engka ada kata pasalah dan ampun meraja lahir batin. Dan jika ada benarnya, hanya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wasada. Allahumma fiqil mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya takdir khair bersyukur bisa kembali di alma mater saya, Madrasah Aliyah Nurul Asyadah Calacu, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak kesan yang saya dapatkan di tempat ini. Di Madrasah Aliyah Nurul Asyadah Calacu saya masuk pada tahun 2008 dan hingga saat ini saya masih terus belajar. Dan salah satu hal yang sangat berkesan selama proses perjalanan pembelajaran saya adalah ketika mondok di pesantren Nurul Asyadah Calacu. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun berada, bagi yang ingin mencarikan anaknya sekolah atau pondok pesantren, saya mengajak kepada kita semua, ayo masukkan anak kita di pondok pesantren Nurul Asyadah Calacu. Ada MTS-nya, ada juga madrasah aliyahnya, dan insya Allah dijamin kualitasnya. Dan alhamdulillah saya sudah merasakan hingga hari ini sangat berkesan selama saya mondok di Madrasah Aliyah Nurul Asyadah Calacu. Tentu dengan dibina oleh para andai gurta, guru-guru kita yang berkualitas, yang berkaliber, dan juga para pembina yang luar biasa memberikan cerminan akhlakul karimah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadikanlah pondok pesantren Nurul Asyadah Calacu sebagai salah satu tempat idola untuk menempatkan anak kita menimba ilmu agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.